Perkenalkan, saya Winda Sinaga dengan prodi S1 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom nefritis akut atau SMA. Ini merupakan kumpulan gambaran klinis berupa oliguria, edema, hipertensi yang disertai adanya kelainan urinarisis atau proteinuri kurang dari 2 gram per hari, dan hematuria serta silinder eritrosit. SMA merupakan salah satu manifestasi klinis glomerulus nefritis akut pasca S, di mana terjadi suatu proses inflamasi pada tubulus dan glomerulus ginjal yang terjadi setelah adanya suatu infeksi streptococcus pada seseorang. Penyakit SMA ini sering ditemukan pada anak berumur 3-7 tahun dan lebih sering mengenai anak pria dibandingkan anak wanita. Timbulnya GNA ini didahului oleh infeksi ekstrarenal, terutama di traktus respiratorius bagian atas, Streptococcus beta hemolyticus golongan A tipe 12, 4, 16, 25, dan 49. GNA ini juga dapat disebabkan oleh selipis, keracunan atau timah hitam, tridion, penyakit amiloid, trombosit vena renalis, purpura analfilaktoik, dan lupus eritematosus, yang dimana satu infeksi penyebab GNA ini adalah bakteri, virus, dan proses imunologis lainnya. Tetapi pada anak penyebab paling sering adalah pasca infeksi Streptococcus atau Haemolycus, sehingga seringkali di dalam pembicaraan GNA pada anak yang dimaksud adalah GNA pasca Streptococcus. Yang kedua ada faktor genetik yang dimana berperan dalam terjadinya penyakit dengan ditemukan HLA dan HLA-DR. Yang ketiga ada respon yang berlebihan dari sistem imun penjamu pada stimulus antigen dengan produksi antibodi yang berlebihan yang menyebabkan terbentuknya kompleks AG/AB. Selanjutnya ada diagnosis banding terdekat sindrom nefritis akut pasca infeksi Streptococcus adalah penyebab lain dari sindrom nefritis akut, yaitu penyakit parenkim ginjal baik nefritis akut dan non-streptococcus. Proses ini terjadi di dinding kapiler glomerulus dan mengakibatkan aktivitas sistem komplement. Selanjutnya sistem komplement memproduksi aktivator komplement 5A atau CA dan kompleks imun atau antiglomerulus basement membran atau GM atau GBM. Antibodi yang menyerap atau berlokasi pada glomeruli akan mengaktivitas komplement jalur klasik atau alternatif dari sistem koagulasi dan mengakibatkan peradangan glomerulus, menyebabkan terjadinya yang pertama ada hematuria dan proteinuria. Proteinuria terjadi karena perubahan permeabilitas glomerulus yang mengikuti peningkatan filtrasi dari protein plasma normal, terutama albumin. Derajat proteinuria dan komposisi protein pada urin tergantung mekanisme jelas pada ginjal yang mengakibatkan hilangnya protein. Sejumlah besar protein secara normal melewati kapiler glomerulus tetapi tidak memasuki urin. Hematuria terjadi karena sel darah merah dapat masuk ke ruang urinaria dari glomerulus atau jarang dari tubulus renalis. Gangguan kapiler filtrasi glomerulus dapat disebabkan abnormalitas turunnya atau didapat pada struktur dan integritas dinding kapiler glomerulus. Sel darah merah ini dapat terjebak pada mukoprotein dan akan bermanifestasi sebagai silinder sel darah merah dan urin. Akan laju filtrasi ginjal atau LPG juga menurun.
Yang ketiga, hipoperfusi yang menyebabkan aktivitas sistem nerem antibiotensi. Yang keempat, ada edema anasaka. Dan selanjutnya, manifestasi klinis. Gejala ini spesifik seperti letargi, demam, nyeri abdomen, dan malaise. Dan adapun gejalanya, yang pertama itu onset akut kurang dari 7 hari, yang kedua hematuria baik secara makroskopi maupun mikroskopi. Gus hematuria 30% ditemukan pada anak-anak. Yang kedua oliguria, yang keempat edema 85% ditemukan pada anak-anak. Edema bisa ditemukan sedang sampai berat. Yang kelima, sakit kepala jika disertai dengan hipertensi. Yang keenam, dyspnea jika terjadi pada gagal jantung atau edema pulmoner. Dan selanjutnya ada juga gejala-gejala lain yang muncul. Yang pertama ada penglihatan kabur, yang kedua batuk berdahak, yang ketiga penurunan kesadaran, yang keempat malaise, yang kelima sesak napas. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih, selamat sore Bu.